Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tunasana dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam KPIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Namun sebelum itu, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh dosen Bapak Agus Syaifuddin. COVID-19, kita tahu bahwasanya COVID-19 adalah virus yang mematikan yang ada atau hadir sekitar bulan Maret 2020 lalu, dan banyak sekali segmentasi atau pengaruh dari adanya COVID-19, baik dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian besar bagi kita utamanya orang Indonesia sendiri yang salah satu terpapar tertinggi, dan kita tahu bahwasanya COVID-19 ini semua orang tidak menginginkan dan semua orang berharap bahwasanya COVID-19 ini segera berakhir. COVID-19 ini juga di bidang ekonomi, kita tahu bahwasanya pertengahan tahun 2020 kemarin kita dihadapkan dengan perekonomian yang cukup luar biasa menurunnya ketimbang tahun-tahun sebelumnya karena memang adanya COVID-19 tersebut. Dan juga dalam sektor sosial kita dihadapkan lagi-lagi kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh melangsungkan komunikasi langsung dengan jarak yang dekat, dan kita itu merupakan salah satu pengaruh dari adanya COVID-19 juga. Kalau kita ngomongin COVID-19 juga kita tidak lepas dari himbauan pemerintah, yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian banyak sekali juga peran pemerintah di situ, yaitu dengan adanya memberikan bantuan kepada masyarakat bawah dengan memberikan tandon air bersih secara cuma-cuma dan juga memberikan masker secara gratis. Nah, itu merupakan salah satu bentuk merupakan bentuk human interest-nya pemerintah kepada masyarakat juga mengenai adanya COVID-19. Makanya untuk para masyarakat utamanya di Pamekasan khususnya, yaitu dengan tetap mematuhi himbauan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara mengenai peran pemerintah, di situ juga ada vaksinasi. Mengenai program vaksinasi COVID-19 yang juga dihimbau oleh pemerintah, juga dibuktikan oleh Presiden kita Joko Widodo adalah orang pertama yang sudah disuntik vaksin, dan vaksin itu juga dilabeli aman dan halal seperti itu. Dan segmentasi dari vaksinasi tersebut mulai dari kalangan nakes atau tenaga kesehatan dan juga para pejabat publik, influencer ternama, dan masyarakat sekitar atau masyarakat bawah juga akan segera divaksinasi. Itu merupakan salah satu bentuk pencegahan atau preventif dari pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 dan juga meningkatkan imun tubuh masyarakat Indonesia. Terus kemudian kalau kita berbicara COVID-19, maka tidak luput dari impact atau bahkan hal-hal yang dipengaruhi, kalau saya sudah mengatakan baik dari itu sektor ekonomi, politik, sosial, budaya menjadi salah satu impact dari adanya COVID-19. Maka untuk tahun 2021 ini merupakan hal yang cukup luar biasa lah, karena memang ada penurunan tingkat COVID-19 itu sendiri. Karena dari awal memang Indonesia sendiri merupakan negara terbanyak yang terpapar COVID-19, mulai dari nakes, ASN, dan semua kalangan itu sudah merasakan adanya virus COVID-19. Banyak yang meninggal, banyak yang ODP, atau bahkan banyak yang harus terpaksa diisolasi mandiri. Itu sekarang mengalami peningkatan, yaitu angkanya semakin landai, dan saya harap juga semoga COVID-19 ini segera berakhir, karena semua elemen, baik itu juga pendidikan, adanya kuliah daring, work from home yang sempat dicanangkan di 2020 akhir kemarin, dan itu menjadi dilematisasi sekali untuk utamanya para pekerja dan juga para mahasiswa, karena dihadapkan dengan hal-hal yang berbau daring. Sebenarnya kalau kita ditarik ke
aspek positifnya yaitu kita bisa meningkatkan digitalisasi, kemampuan untuk mengolah media itu bisa. Namun lagi-lagi apapun hal yang dilakukan dengan secara tidak langsung itu kurang maksimal seperti itu. Dan saya juga berharap COVID-19 ini segera landai dan utamanya siklus dunia atau baik itu semuanya sektor itu segera labil dan segera pulih. Dan saya berharap juga semoga masyarakat saling mengingatkan, stay safe, stay healthy, saling mengingatkan satu sama lain, karena memang terkadang kita tidak merasa terpapar namun sejatinya kita sudah terinfeksi virus corona, itu kita tidak pernah tahu. Jadi sekian dari saya, Anissa Tunasana, sedikit pemaparan mengenai COVID-19. Stay safe, stay healthy, lindungi dirimu, keluargamu, dan orang-orang tercintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.